Berikutnya, kita akan membahas bagaimana sih cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, cara yang bisa kita lakukan, pilihan yang pertama ada cara pemfaktoran. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, kalau misalkan di sini kita ingin menentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, maka kita dapat membuatnya seperti ini. Kita buat kurungnya terlebih dahulu untuk mempermudah. Di ruas kanan kita sama dengankan dengan 0. Karena pada bagian koefisien x kuadratnya itu adalah 1, koefisien dari x kuadratnya 1, maka perkalian yang memungkinkan hasilnya x kuadrat ya berarti x dikali x. Nah, jadi x dikali x ya, nanti hasilnya x kuadrat. Berikutnya bagaimana dengan angka berikutnya? Kita akan mencari bilangan yang apabila dikalikan itu hasilnya 2 dan apabila dijumlahkan hasilnya 3. Nah, bilangan apakah itu? Kita lihat faktor yang memungkinkan, berarti kita bisa ambil 1 dikali 2 ya. Nah, 1 dikali 2 hasilnya 2, kemudian kalau kita tambahkan hasilnya adalah 3. Berarti tinggal kita tuliskan yang satunya itu plus 1, kemudian berikutnya adalah ditambah 2, plus 2. Gitu ya. Berarti x ditambah 1 dikalikan x ditambah 2. Nah, lalu seperti apa? Lalu kita membuatnya menjadi x ditambah 1 ya, masing-masing kita sama dengankan 0 atau x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini boleh kita hapus kurungnya ya. Menjadi yang pertama di ruas kiri ada x plus 1 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Nah, bagian yang pertama ekuivalen dengan x sama dengan, berarti ini menjadi ya, kedua ruas kita kurangi 1 atau yang plus 1 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 1. Berikutnya yang x plus 2 sama dengan 2, ini menjadi x sama dengan negatif 2. Jadi, pada bagian yang pertama ini, akar-akar dari x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0, itu akar yang pertama sama dengan negatif 1, atau x yang keduanya sama dengan negatif 2. Oke, seperti itu ya, sederhana penyelesaiannya. Berikutnya, soal kedua, x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, seperti halnya tadi yang bagian atas ya, soal yang pertama, karena ini koefisiennya itu 1, koefisien dari x kuadratnya 1, berarti langsung saja x ya, yang akan nanti menghasilkan x kuadrat. Nah, kemudian kita tinggal mencari bilangan yang apabila dikalikan hasilnya negatif 2, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 1. Oke, berarti 1 dan 2 ya. Nah, salah satunya berarti harus ada yang negatif nih. Tapi ingat, biar hasilnya negatif 1, ini koefisien dari x-nya. Ini 1. Berarti 1 dikali 2, kalau dijumlahkan berarti kita milihnya 1 ditambah negatif 2 ya. Atau 1 dikurangi 2, yang hasilnya adalah negatif 1. Nah, berarti yang pertama positif 1, ini ya. Kemudian satunya lagi negatif 2. Nah, berarti ini bisa x ditambah 1 kemudian kalikan dengan x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk mencari akar-akarnya bisa kita lanjutkan nih. Jadi x ditambah 1 sama dengan 0 atau x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa tahu nih bahwa x sama dengan, nah ini dipindah ruas ke kanan ya, tahu kedua ruas kita kurangi dengan 1. Nah, ini negatif 1 atau yang satunya lagi x sama dengan negatif satunya ke kanan, berarti berubah menjadi plus 2 ya. Plusnya tidak perlu kita tulis, tidak apa-apa. Hasilnya kesimpulannya adalah, jadi nilai x yang pertama x satunya sama dengan negatif 1 atau x 2-nya sama dengan 2. Oke, itu soal yang kedua.
Nah, berikutnya yang terakhir nih, contoh yang terakhir. Bagaimana kalau misalkan kita dapatnya X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 6 sama dengan 0. Seperti penyelesaian sebelumnya, kita buat kurung-kurungnya dulu. Kita sama dengankan dengan 0. Tuliskan X, kemudian X, bilangan yang apabila dikalikan itu hasilnya negatif 6, tetapi bila jumlahkan hasilnya negatif 5. Berarti 1 dengan 6 ya. Nah, kita pilih nih biar dia bisa dijumlahkan hasilnya negatif 5. Berarti 1 positif ya. Dengan satunya lagi negatif 6. Ya, 1 kali negatif 6. Hasilnya negatif 6. Terus positif 1 dikurangi 6. Hasilnya negatif 5X. Berarti ini X plus 1 dikalikan dengan X dikurangi 6. Nah, berikutnya untuk mencari akarnya, kita pisahkan lagi deh kayak tadi yang sebelumnya. X ditambah 1 sama dengan 0, atau X dikurangi 6 sama dengan 0. Pada bagian yang kiri, X yang pertama sama dengan negatif 1, atau yang X bagian keduanya, X sama dengan 6. Mudah bukan? Jadi, nilai X yang pertama itu sama dengan negatif 1 atau X yang keduanya sama dengan nilainya 6. Oke, seperti itu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran.